Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi binihmatihi tatimmus shalihat. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ansur man nasara hadha ad-din واخذل من خذل هذا الدين. Amin. اللهم أهلك من آذى الإسلام والمسلمين Amin. وانصر المسلمين نصرا عزيزا. Amin. ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم يا رب العالمين. Jemaah rahimakumullah, umumnya ayat kemenangan itu tanpa taukid. Misalnya di Al-Imran, walaqad nasarakumullahu. Ya, maksud saya tanpa maf'ul mutlak ya. Walaqad nasarakumullahu fi Badrin. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adil. Walaqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah. Wala yansurannallahu may yansur. Umumnya bertaukid kecuali yang ada bertaukid tapi tidak bermaf'ul mutlak. Ya. Bagi yang belum belajar bahasa Arab disebut maf'ul mutlak itu apabila disatukan antara kata kerja dengan kata masdarnya yang bisa memberi makna ya, taukid yang lebih besar ya, dalam dalam ayat seperti wa yansurakallahu nasran aziza. Ya. Dan Allah menangkanmu dengan kemenangan yang gemilang. Dan yang lain kan Allah menangkan kamu. Jadi nasran itu kata dasar dari yang suruh. Ya. Jadi namanya apa? Maf'ul mutlaq. Si fulan makan yang banyak. Ya. Akala fulanun aklan katsiran. Ya. Nah, jika dipadukan antara janji kemenangan yang bertaukid dengan yang bermaf'ul mutlaq, ya, ini memang sesuai dengan momen yang ada. Jadi ketika momennya itu umat Islam sudah diakui keberadaannya, ya, sudah dianggap bernegara, berpemimpin, berdaulat, itu pakai nasran aziza. Wa yansurakallahu nasran aziza. Tambah lagi sebelumnya, inna fatahna laka fatham mubina. Han mubina juga maf'ul mutlaq. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Jadi jika kita pahami dari kumpulan ayat-ayat bahwa Allah memenangkan kaum muslimin, berarti yang namanya umat Islam itu asal dia berjuang, ya, hasilnya itu pasti menang. Ya. Apapun kondisinya, ya. Istilahnya kondisinya, ya katakan dicurangi, katakan kondisinya nggak beres-beres, ya seperti yang dialami oleh kaum muslimin di Gaza misalnya sudah 4 bulan, ya kok nggak beres-beres, apakah itu diartikan kalah? Enggak. Tetapi siapa yang betul-betul berjuang di jalan Allah, ya apapun kondisinya itu menang. Tinggal menangnya itu nasron aziza atau cuma menang doang. Ya, pemahaman ini harus membuat orang beriman di dalam berjuang itu, ya, Ya nanti Umi tidak pernah berubah hubungannya dengan Allah, apakah akidahnya, apakah istiqomahnya, sehingga di dalam sirah, ya ataupun di dalam Al-Quran itu nggak ada istilah kalah, ya. Kalah itu disebut dengan hazimah. Nggak ada kaum muslimin hazimah. Jadi yang disebut dengan hazimah itu hanyalah orang kafir. Di surat Al-Qamar, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Kelompok orang-orang kafir itu niscaya akan dikalahkan, ya. Dan niscaya mereka akan lari tunggang langgang. Sayuhzamul, kaum muslimin, ya walaupun mulai dari pimpinan tertinggi sampai pasukan, sampai tentara yang terkecil katakan meninggal semua, ya. Seperti kasus Ashabul Ukhdud, ya. Qutila Ashabul Ukhdud an-nari dhatul waqud. Terakhir disebut dengan dzalikal fawzul kabir. Itulah kemenangan yang besar. Lengkapnya innalladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Istilahnya bisa fauzun, bisa istilahnya nasrun atau mansurun seperti yang ada di surat As-Saffat, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadil mursalin innahum lahumul mansur. Para utusan Allah itu pasti menang, walaupun nggak berkuasa saat itu. Hasilnya cuma 80 orang itu Nabi Nuh. Disebut mansurun. Nabi Lut juga begitu, ya. Pengikutnya cuma 2 putrinya. Innahum lahumul mansurun. Ya. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Istilah kemenangan yang lain adalah ghalibun atau ghalabah. Ya. Ketika kemenangan itu berhasil
melemahkan atau bahkan melenyapkan lawannya. Khusus di surat Al-Fatah karena kemenangannya saat itu ya kaum muslimin menjadi lebih eksis ya, sudah diakui kedaulatannya maka disebut dengan Nasran Azizah. Jadi jika dipadukan semua ya, yang hasilnya pokoknya ketika umat Islam mau berjuang apapun kondisinya Allah menyebut menang ya. Allah menyebut telah ditolong. Bedanya cuma belum Nasran Aziz. Ya. Sehingga kaum muslimin itu sudah disebut menang apabila perjuangannya itu didasari dengan niat yang baik. Ya. Niat fisabilillah, niat menegakkan Al-Quran, membela Islam yang dipadamkan cahayanya oleh orang kafir. Pokoknya niat-niatnya sesuai dengan yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Ya. Bersih dari niat-niat apa yang sifatnya materi, yang sifatnya menyimpang dari Allah, menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka sejak itu terus dipertahankan, dirawat, bahkan ditingkatkan, maka nggak ada istilah kaum muslimin itu apapun kondisinya disebut kalah ataupun tidak ditolong. Ya, ayat yang banyak membahas tentang perang Uhud itu surat Ali Imran ya. Diawali dari ayat idza hamma ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Status nggak ada, yang itu nggak ada. Jadi nggak ada satupun ayat yang mengatakan kalah. Ya. Yang ada kamu lagi musibah. Awalamma asobatkum musibatul maut. Jadi kalah bagi orang beriman itu musibah. Kalau musibah berarti apa? Ya musibah. Ya kalau tahu musibah berarti apa? Sabar. Itu dengan ada sabar berarti menang. Udah. Artinya termuliakan dengan musibah. Istilah lain walaupun perang Uhud kalah cuma dengan istilah fasyiltum wa asaitum. Ya. Kamu nggak taat lagi kepada Rasulullah. Jadi hal-hal seperti ini ya istilah lain adalah ya an-nasru qabla al-jihad. Ya. Kemenangan-kemenangan yang sudah didapatkan oleh orang beriman sebelum perjuangan, sebelum perang. Ya. Kalau kita kemarin sebelum pemilu, walaupun belum pemilu, tapi kalau niatnya udah benar, ya, cara meraihnya pakai banyak berdoa, banyak berzikir, banyak sholat. Karena ini pemilu, zikirnya tambah banyak, doanya tambah banyak, baca Qur'annya tambah banyak. Demi niat-niatnya dikabulkan oleh Allah untuk kebaikan Islam dan kaum muslimin. Sejak itu kaum muslimin udah menang. Ya. Sekarang kalau dibalik misalnya, ya, kalau dibalik begini, ya, tujuannya udah menyimpang, ya, udah tahu berjuang tapi sedikit sholat, sedikit zikir, sedikit doa,
Bahkan naudzubillah tidak sedikit ya caleg-caleg yang ingin menangnya sampai syirik ya. Datang ke gunung ini, datang ke gunung itu, datang ke dukun itu, dukun itu. Kemudian setelah pemilu, Masya Allah suaranya tinggi. Masya Allah ya, duduk di parlemen. Ya. Apakah itu disebut menang secara istilah Quran? Tidak. Itu tidak disebut menang. Itu kalah yang bertumpuk-tumpuk. Sebelum tempur aja, sebelum berjuang saja, sudah Allah sebut kalah semua. Karena kamu punya tujuan, ternyata ya, nggak ada sedikitnya menunjukkan untuk kepentingan Islam. Untuk kepentingan dirimu, sehingga kamu nggak perlu lagi berdoa, nggak perlu lagi mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Bahkan ada yang harus datang ke dukun, ya. Walaupun setelah itu sesuai dengan yang diinginkan, maka itu tidak disebut menang. Jadi ketika terpahami bahwa an-nasr itu sudah terjadi qabla al-jihad, ya, maka sudah seharusnya kaum muslimin ya, betul-betul menghayati sebuah perjuangan itu ya, bukan pada hasilnya. Nanti kalau ada hasil baru disebut dengan nasran aziza. Tapi saya maunya nasran aziza yang nggak bisa begitu. Ya, Allah punya cara tersendiri. Ya. Contohnya ya, penaklukan Konstantinopel itu kan kalau nggak salah butuh 5 abad sejak disabdakan oleh Rasulullah sampai kemudian terrealisasi. Ya. Sebelum itu direalisasikan oleh Muhammad Al-Fatih, ya, Abu Ayyub Al-Ansari pernah mencoba, Bulan mencoba, Muawiyah mencoba, ini mencoba. Itu belum berhasil. Apakah mereka disebut berarti gagal? Selama dia sudah meniatkan, ya, apalagi sudah datang ke Konstantinopelnya yang sekarang disebut dengan Turki, ya. Alhamdulillah saya berkesempatan untuk datang ke makamnya Abu Ayyub Al-Ansari, ya. Paling tidak mengenang ya, semangat jihad beliau, ya, tidak untuk mengkultuskan tentunya, ya, itu menunjukkan bukti yang jelas bahwa ya, apapun yang terjadi, ya, walaupun saat itu belum terrealisasi sama sekali, itu sudah menang. Ya. Maka dengan pemahaman seperti ini, ya, bersyukurlah orang-orang yang kemarin dalam pemilu ini ya punya niat-niat yang bagus. Apapun yang dilakukan semua dengan niat yang bagus. Ya. Kalau dipikir-pikir, apa iya ada pengaruhnya dia bersusah-susah payah datang ke JIS misalnya. Ya. Memang kalau dia datang itu jadi menang dengan pemahaman standar itu yang biasa diharapkan. Kan jauh sekali, wallahu a'lam. Tapi mulianya itu motivasinya. Ya. Niatnya ngapain dia ke sana. Ya. Ya. Jika niatnya semoga ini menjadi amal soleh saya bahwa ya, dari kehadiran saya di JIS ini ya walaupun istilahnya siapa saya ya ya hadir juga nggak ada orang yang memperhatikan nggak hadir juga nggak ada yang nanyain ya
bukan siapa-siapa, ya. Tapi karena niatnya mulia di sini, saya datang sini agar Allah menakdirkan pemimpin yang baik buat negeri ini, pemimpin yang mencintai Islam dan kaum muslimin, pemimpin yang membela Filistin dan seterusnya. Alas, ya. Apapun yang dia rasakan, apapun yang dihasilkan setelah itu udah menang. Ya. Dan itu juga yang menjadi pemahaman kaum muslimin di Gaza. Ya. Gak ada istilah, udah 4 bulan kok belum berhasil mengkaukan Israel dan seterusnya. Berarti kalah dong, enggak. Selama niatnya masih bagus, selama untuk meraihnya itu yang tilawah terus tilawah, yang kiam terus kiam, yang zikir terus zikir, maka itu sudah merupakan kemenangan. Ya, karena itu, ya, sebelum perang itu berkecamuk, Allah memerintahkan kepada kaum muslimin di surat Al-Anfal tentang zikir. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau karena perjuanganmu ini membuat kamu banyak berzikir, sudah kamu itu sudah tuflihun, ya. Apapun hasilnya, ya. Bayangin dengan orang-orang yang sama-sama berjuang tapi tujuannya nggak ada urusan dengan Allah, yang disebut di ayat berikutnya, wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim batara wa ri'a yasudduna an sabilillah. Jadi sama-sama keluar dari rumahnya ke Badar, tujuannya apa? Ya, kesombongan karena ingin melawan Rasulullah. Karena ingin pamer, wah kami hebat nih, kami punya ini, punya itu. Nauzubillah, karena tidak ingin Islam itu, ya, maju di Madinah. Wa yasudduna an sabil. Maka orang seperti ini malah dibantuin sama setan. Alladzina kharaju min diyarihim batharu nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Oleh karena itu, ya, ketika mengacu kepada ayat wa ila rabbika farghab wa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab, ya. Kalau udah selesai urusanmu, urusan perjuanganmu, ya udah segera kamu move on kepada amal-amal soleh, ya, yang 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 sewajarnya, amal-amal soleh yang sudah menjadi kebiasaan kamu lakukan. Wa ila rabbika farghab, dan kembalilah kepada Allah dengan penuh cinta dan seterusnya. Ya. Sehingga dalam kondisi seperti ini, ya, orang beriman itu di sisi Allah bisa lebih mulia. Ya. Perbandingannya begini, kok kamu jadi tambah rajin ibadahnya, tambah rajin zikirnya, rajin infaknya, sebagai rasa syukur, ya, sudah mendapat, ya, ya, kemenangan yang gemilang. Katakan kalau pemilu, suaranya meningkat, ya, apa jumlahnya, jumlah kursinya insya Allah meningkat. Jadi begitu, ya. Jadi saya harus menunjukkan rasa syukur nih, begini-begini. Itu baik. Ada lagi yang lebih baik. Katakan, kamu tambah rajin sih ibadahnya ini. Kan hasilnya menyedihkan, ya. Misalnya ini sekedar misal ini, suara secara nasional menurun, jumlah kursi menurun, ini menurun, ini. Kok masih terus banyak ibadah begitu? Ini
Maka dia jawab, ya, apapun yang terjadi, ya, saya akan berjuangnya karena Allah dengan cara yang diridhoi Allah. Ya, saya banyak berdoa dengan Allah. Adapun hasilnya nggak sesuai dengan selera saya, itu bukan kemauan saya. Bahkan saya bersyukur kepada Allah. Ya, pasti Allah punya punya mau yang lebih baik, insya Allah. Ya, jadi bagi saya ini bukan kekalahan. Ya, kekalahan itu apabila ya dari awal niatnya nggak bagus, caranya nggak bagus, niatnya nggak bagus, target-targetnya nggak bagus. Ya, jadi semua mukaddimat yang ada tidak tidak menjadi mukaddimat pengantar-pengantar yang diridhai oleh Allah. Sebenarnya manusia sudah kalah. Ya. Walaupun belum ada hasilnya udah kalah. Kalaupun ada hasilnya menyenangkan kalah. Ya. Karena kemenangan sesungguhnya itu adalah waraditu lakumul Islam. Ya. Jika manusia itu betul-betul hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam, di mana itulah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga berlaku secara personal, ya. Secara personal juga demikian, Masya Allah. Ya. Kenapa kamu ibadahmu bagus begini? Ya, bisa syukur kepada Allah. Saya dikasih syukur. Saya dikasih rezeki, besar luas dan seterusnya. Orang lain, ya, wah rezekinya agak seret, ininya kesehatannya agak bermasalah, problem ini, problem itu, tapi ibadahnya banyak. Maka orang seperti ini, insya Allah ya lebih lebih mulia di sisi Allah. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan ketika ibadahnya banyak sementara dia dalam kondisi baik, itu eh, artinya semua orang bisa seperti itu. Ya. Artinya tingkat mujahadahnya nggak tinggi dibanding dengan orang yang mengalami kondisi yang pahit-pahit, urusan A, urusan B, tapi ibadahnya tetap bagus pada Allah. Ya. Istilahnya kalau ibadah karena syukur itu ya, sifatnya ikhtiari. Ya. Memang maunya begitu manusia. Tapi ketika dalam kondisi pahit tetap ibadahnya bagus, namanya iktirari. Ya. Aslinya itu bukan yang diinginkan oleh diri manusia, tapi karena dia hubungannya baik dengan Allah, tetap aja bagi dia ya nggak mungkin lah Allah ya bermaksud nggak baik terhadap saya seperti ini ya. Apalagi ketika oh, salah satu ilmu ghaib itu namanya al-iman bil qalam. Karena itu al-iman bil qalam ini menjadi sumpah ya. Ya. Nun wal qalami wa ma yastur. Secara teknis kita nggak tahu. Pokoknya dalam kehidupan ini ada makhluk namanya al-qalam. Intinya al-qalam itu alat tulis. Cuma alat tulisnya itu apakah kayak pulpen, apakah kayak pensil, apakah kayak komputer itu kita nggak tahu. Pokoknya salah satu iman bil ghaib itu ada al-qalam. Ada makhluk namanya al-qalam yang bertugas mencatat. Ketika al-qalam itu diciptakan, ya, maka Allah katakan, ya, uktub ya qalam, wahai qalam, tulislah. Ya. Maka al-qalam itu bertanya kepada Allah, apa yang harus kami tulis ya? Uktub jami'a maqadir al-khalq. Ya.
tulis semua apa yang akan terjadi di dalam alam semesta ini. Buat tahun sekian si fulan lahir, tahun sekian si fulan meninggal, tahun sebulan ada pemilu, tahun sekian si fulan jadi presiden, tahun sebulan itu sebetulnya sudah ada catatan. Oh baik ya Allah. Ya, ya. Tapi sebelum ditulis, Allah katakan, tulis dulu ini. Ya, mukaddimahnya ini. Pertama kamu tulis. Inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku itu jauh lebih dominan daripada kemurkaan. Ya. Jadi sebagian orang beriman, karena beriman kepada prinsip ini, ya, kalau istilah Al-Quran, wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku itu meliputi semua yang ada ya, di alam semesta ini, ya. Sehingga kata iblis, nah Ibn Abbas mengatakan, oh berarti saya juga dirahmati dong, ya. Saya juga dirahmati dong. Oh, Yahudi juga begitu. Saya ini walaupun nggak beriman kepada Muhammad nanti dirahmati kan. Ayatnya mengatakan rahmatku meliputi segala-galanya. Rahmati wasi'atul. Maka diturunkan ayat berikutnya. Fasa'tubu halil ladin. Iya kalau kamu bertakwa. Ya, kasih. Ya udah saya bertakwa. Ya. Tambahin lagi oleh Allah. Wa yu'tuna zakat. Kalau kamu mau berzakat. Itu ada di surat Al-A'raf ya. Fasa'tubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna zakat. Ya udah saya siap bayar ya. Tambahin lagi Allah. Walladzina hum bi ayatina. Yang beriman dengan Al-Qur'an baru ya beriman dengan Al-Qur'an kirain nggak ada syarat-syaratnya ya. Ya udah saya akan berusaha ya. Tambahin lagi oleh Allah. Alladzina yattabi'un. Yang mau beriman kepada Rasul dan mengikuti jejaknya. Waduh, repot banget ya ternyata ya. Ya terserah, tapi sebetulnya bagi kita ini insya Allah empat syarat itu udah ada semua. Ya takun, wa yutuna zakah, walladzina hum bi ayatina yu'minun, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabi. Ya. Jadi sebagian ataupun umumnya orang-orang yang salihin ya tidak berpengaruh, tidak mengalami pergeseran sedikit pun ibadahnya ya ataupun perasaannya kepada Allah karena ya tauhidnya udah mengatakan begitu. Kenapa saya harus berubah perasaan kepada Allah? Karena Allah sudah katakan apapun kondisimu sebetulnya kamu itu dirahmati. Ya. Ya. Dan saya yakin ahlu Ghazzah yang bisa sabar itu pasti juga karena prinsip ini. Betul rumah hancur, betul udah nggak ada listrik, betul nggak ada ini, nggak ada ini, nggak ada ini, ya. Tapi dia masih yakin, ya, warahmati, ya, bisa, ya, warahmati wasi'at kulla syai'. Bahwa saya begini-begini masih mendapat rahmat. Ya. Apalagi kalau saya bersabar dengan ujian ini, rahmatnya berlimpah-limpah. Seperti Al-Baqarah, ya. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Ya. Jadi tetap dalam ketaatan walaupun musibahnya sangat pahit ya, itu justru menghasilkan rahmat yang lebih besar, yang lebih luas, yang lebih berlimpah. Ya. Karena Allah nggak mau ya, terhadap hamba-hambanya yang hubungannya dengan Allah itu ya, hubungan ya, hubungan nggak utuh gitu. Ya.
Kalau saya lagi enak ya saya akan baik kepada Allah. Kalau saya nggak enak, fine. Ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Masya Allah, kemenangannya udah begini, begini, begitu. Baru berbaik-baik kepada Allah. Itu aja menunjukkan belum belum bobot yang 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 spesial. Ya. Apalagi kalau kemenangan itu ya tidak diisi dengan ketaatan. Ya. Tapi yang lebih berbobot itu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahad. Saat dia menjalani kehidupan yang pahit, ya Allah dinilai dengan penilaian-penilaian negatif. Allah nggak sayang sama saya, Allah begini, Allah begitu. Nah, ya. Padahal di dalam iman bil ghaib bil qalam itu pertama yang ditulis adalah bahwa rahmatku jauh lebih dominan daripada kemurkaan. Ya. Jadi bagaimana mungkin Anda yang sudah beriman, bertakwa, ya, eh, mengikuti Rasulullah, ya, hanya karena sebuah kondisi-kondisi pahit, baik secara personal, secara pertanggaan, secara perjuangan, ya, kemudian kamu ya mengalami penurunan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu penting memahami ya eh, apa an-nasru athna al-jihad. Ya, kemenangan yang Allah berikan saat pertempuran itu masih berlangsung, ya, belum selesai. Ya, istilah ayatnya hatta tada'al harbu awzaraha. Sudah selesai kalau semua udah normal semua. Sudah kembali kepada ya, kehidupan normalnya masing-masing. Ya. Jadi ketika saat jihad itu manusia terus dalam ketaatannya kepada Allah, berarti ada kemenangan. Kemenangan sebelum jihad, kemenangan saat jihad. Sebagaimana sebaliknya bisa jadi orang ya saat sebelum jihad dinilai menang karena niatnya, zikirnya. Tapi saat terjadi ya Allah cabut ya kemenangan itu. Karena ada yang bermaksiat, ada yang tidak taat kepada Rasul. Itulah yang terjadi di perang Uhud ya. Dalam al 152 Ali Imran ya. Walaqad sadaqakumullahu wa'dahu idh tahussunahum biidnih. Saat perang Uhud itu terjadi, Allah itu sudah memenangkan kamu. Kamu berhasil menghabisi musuh banyak-banyak. Tapi dalam prosesnya itu kamu menyimpang. Hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri. Enggak taat lagi pada Rasulullah. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun. Kamu udah uh, jatuh cinta kepada harta ghanimah maksudnya. Sehingga ada yang berubah niatnya. Minkum mayyuridud dunya. Lupa ini tujuan perang ini menegakkan agama Allah. Habisi orang-orang yang ingin mematikan agama Allah itu lupa semua. Ba'di minkum mayyuridud dunya. Jadi yang yuridud dunya udah berubah semua ya orientasi-orientasinya. Sehingga di sini penting dalam perjuangan itu bertahan dengan keimanan dengan akhir. Minkum mayyuridul akhir. Sehingga saat Uhud terjadi, Allah tunda kemenangannya. Tsumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa. Jadi di sini tidak kalah, tapi cuma ditunda.
Jadi ada an-nasru, kalau belum namanya takjilun nasr. Kayak Hamzah ya. Kalau pakai takjil, pakai ain, segera berbuka ya. Kurma, takjil, takjil, maksudnya kurma. Kalau takjil pakai Hamzah, kemenangan yang ditunda. Walaqad afa ankum, kemudian Allah baru setelah itu berikan kemenangan. Wallahu dzu fadlin 'alal mu'minin. Nah, inilah yang tadi saya sebut. Sebenarnya bagi orang beriman itu apapun kondisinya, selama masih bersama Allah, nggak ada istilah. Ya, walaupun secara ikhtiar kemanusiaan ya boleh berusaha. Gimana nih ya supaya Israel ini betul-betul kapok, udah nyerah ya. Syukur-syukur keluar ya boleh. Walaupun itu belum terrealisasi, sebetulnya udah menang. Dari tujuannya, keikhlasannya, itulah hakikat, hakikat kemenangan dalam perjuangan orang. Ya. Nah, yang ketiga baru an-nasr ba'dal jihad. Kemenangan pasca jihad. Kemenangan pasca jihad itu disebut di surat Al-Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Ya. Wa yutsabbit aqdamakum ini Allah teguhkan kamu ya. Bisa saat terjadinya dan lebih utamanya setelahnya. Ya. Benar nggak kalau Allah betul-betul kasih kamu ada presiden, presidennya orang soleh, menterinya orang soleh, semuanya orang soleh. Ya. Ya. Betul nggak itu kesolehan itu membuat kamu ya betul-betul memanfaatkan eh, kemenangan ini untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ataupun naudzubillah ya, begitu menang, wah lu mah berlomba-lomba main kaya-kayaan ya. Nggak rela, oh sebulan punya ini, saya juga harus punya ini. Tapi dengan cara yang tidak sehat. Ya. Oh, bulan rumahnya udah 10 M. Wah, saya juga harus bisa 10 M nih. Jadi berlomba-lomba begitu ya. Maka sesungguhnya ya, berarti ada kemenangan yang tertunda kalau begitu. Seharusnya ya kaum muslimin menang ya. Yang menikmati kemenangan itu harus menyeluruh ya. Ya, jangankan sebuah kekuasaan ya, yayasan aja prinsipnya apa? Bagaimana membuat kaum muslimin menjadi termudahkan urusan-urusan. Ya, ada yang yayasan anak yatim, namanya yayasan ya terbatas ya. Ada yayasan dalam hal ekonomi sehingga pokoknya gimana minimal itu padahal sekelas yayasan. Ada yayasan yang bergerak di bidang pendidikan, gimana supaya jangan kaum muslimin ada yang tidak mendapat sekolah. Bagaimana ini negara ya. Ketika orang-orang yang berjuang itu diberi kekuasaan tapi tidak melaksanakan prinsip-prinsip pelayanan kepada umat, itu sudah menunjukkan ya, ya, bisa jadi kekalahan ya ataupun kemenangan yang tertunda. Atau yang lebih dikhawatirkan lagi ya, sebelum solid, saat solid, begitu udah menang, cakar-cakar. Kenapa saya nggak dapat ini? Kenapa dia dia yang jadi saya nggak jadi? Wah, ribut di dalam. Wah itu lebih parah lagi, itu yang disebut dengan ya, perjuangan yang membawa fitnah. Alhamdulillah ya. Nah, karena itu dalam doa kemenangan itu selalu ada ada permintaan begini, wajma' kalimatahum wa wahid sufufahum. Ya Allah solidkan mereka, solidkan mereka. Jangan sampai justru
Setelah diberi kemenangan jadi nggak solid. Ya, itu juga yang dikhawatirkan yang terjadi di Palestina. Ya, apakah antar kelompok ya, karena kalau di situ itu ada kelompok kaum muslimin sekulernya, ada kelompok kaum muslimin ya berhaluan sosialisnya, ya. Itu ya, kalau nggak mendapat pertolongan dengan Allah dari Allah itu bisa bentrok kalau saja ya sudah bebas dari penjajahan. Ya. Karena itu bagi umat Islam harus ya memahami ya tiga kondisi ini. Ya. Maka biasanya dari kondisi yang ketiga ini ada hadis-hadis tentang adab, ya. Adab mengelola negara. Ya. Adab bagaimana keutamaan orang yang amanah, bahaya orang tidak amanah mengelola negara. Pentingnya tidak berebut jabatan. Jabatan itu kalau dikejar-kejar malah Allah nggak suka sehingga nggak menolong orang itu dalam melaksanakan. Tapi kalau datang secara alami baru Allah. Ya. Macam-macam ya adab ya mengisi kemenangan dalam hadis ya agar kemenangan itu tidak menjadi fitnah bagi orang-orang beriman. Ya. Demikian jamaah rahmatullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jazakallah khairan katsira Bunda atas tauji kemenangan pada sore hari ini. Semoga eh, sangat mencerahi kita semua ya. Dan kita terus berbesar hati bahwa dalam kondisi apapun, selagi kita bersama Allah, hakikatnya kita menang. Ya. Kemenangan yang kita inginkan, bagaimana pengembangan pemilu, kemenangan apa namanya mujahid Gaza atau Israel itu dalam secara fisik, mudah-mudahan itu menjadi bonus ya buat kita semua. Yang jelas kemenangan itu begitu kompleks tadi dijelaskan, bisa menjadi rahmat juga menjadi fitnah gitu. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya. Hmm, Silakan, kesempatan baik ini untuk bertanya. Apakah ada? Eh, Kalau begitu saya mulai dengan pertanyaan saya, Bunda. Yes, Tuhan. Jihad tertinggi itu kan dalam hal kekuasaan ini, Bunda ya. Abdul Jihad, kalau apa namanya, kalau hak Kalimatu tidak haqqin. sultan jahil, kalau itu Bunda ya. Eh, eh, Kemenangan-kemenangan di dalam meraih kekuasaan tentunya terkait dengan ini. Adapun jihad-jihad lain yang di bawah itu levelnya Bunda, boleh disampaikan Bunda dan apa apa saja kira-kira bentuk kemenangan itu ya, dan tolabun ini gitu. Ya, secara global aja Bunda. Coba. Ya kalau kembali kepada hadis itu ya sebaik-baik jihad adalah ya apabila bisa meluruskan ataupun mengganti ya penguasa yang jahat. Ya sebetulnya eh, ucapan Rasulullah ini bisa disebut dengan jami'un mani', singkat tapi padat. Karena kalau sultanun jair itu bisa diganti dengan sultanun alim, sultanun soleh, sultanun taqi, ya, takwa kepada Allah. Ya. Maka ya, berbagai macam pelayanan terhadap umat itu berjalan dengan baik.
Ya. Sebagaimana saat yang terjadi sultanun jair, maka manusia itu, masyarakat itu mengalami kemandekan dalam berbagai macam ya pelayanan. Katakan sandang, pangan, papan susah, kesehatan susah, pendidikan susah, ya. Jadi barang mewah semua. Ya. Padahal yang primer-primer ini seharusnya nggak jadi barang mewah. Ya. Mungkin kalau mobil mewah wajar lah dan punya kak. Tapi ya, sekedar kemudahan pindah dari satu tempat ke tempat, negara seharusnya menyediakan alat transportasi yang bisa dijangkau oleh masyarakat dengan gampang. Ya. Rumah sakit juga begitu. Oh, kamu orang miskin ya, oh, rumah sakitnya ini si A. Rumah sakit. Oh, kamu menengah ya, oh, rumah sakitnya B. Oh, kamu agak kaya ya, ya berarti rumah sakitnya C. Seharusnya nggak bisa begitu ya. Dalam hal pelayanan kesehatan, warga negara itu sama semua. Ya, mungkin hal-hal seperti ini kita bisa belajar di luar negeri ya. Ya, katakan paling dekat dengan Australia misalnya. Australia itu ya istilahnya misalnya dalam hal eh, pangan misalnya nggak ada istilah oh ini makanannya orang kaya, ini makanannya orang miskin, ini makanannya orang menengah. Semua masyarakat ya bisa menikmati semua makanan yang. Lah itu kok bisa itu negara kafir gitu tapi hal-hal pelayanannya bagus. Memang kafir tapi ilmunya digunakan betul. Sultanun adil, sultanun soleh, maunya dua-duanya. Ya ilmunya digunakan, agamanya digunakan. Bedanya apa? Kalau ada penguasa baik kepada umatnya hanya karena ilmunya, hanya karena SOP-nya memang harus begitu, nggak ada pahala. Dia karena diikat oleh sebuah SOP. Kalau jadi Perdana Menteri Australia ya harus begini ini. Ya. Kalau KTP SIM habis sebulan sebelumnya udah diteleponin Bapak eh, KTP Anda mau habis ataupun SIM Anda mau habis. Jangan lupa ya. Wah, kita jauh ya gitu-gitu kan. Sementara Sultanun Soleh ya itu ketika eh, memimpin kesolehannya, ketakwaannya itu membuat ya bahwa apa yang dia lakukan untuk masyarakat itu semua diyakini ada pahalanya. Ya. Kalau masyarakat nggak kesulitan dalam hal kesehatan, saya akan dapat pahala. Kalau masyarakat nggak kesulitan dalam hal pangan, saya akan dapat pahala. Ya. Dan kalau dibayangkan sebenarnya negeri ini sangat bisa seperti itu. Ya. Kalau saja pengelola negara ini tidak mikirin kekayaan dirinya ya, yang pikirin rakyat gimana rakyat supaya enak, supaya hidupnya baik, hidupnya baik yang kemudian kebaikan-kebaikan itu jadi alat dia untuk lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu menghadirkan pemimpin disebut dengan afdalul jihad. Ya. Baik menghadirkan ataupun ya, mengganti ataupun mengingatkan supaya sadar ini. Karena jika itu terjadi ya itu eh, dampak domino ya, sini ke sini ke sini. Dalam kondisi ini nggak ber apa, belum dimiliki ya otomatis ya. Jika kamu belum bisa meninggalkan suatu amal jangan kamu tinggalkan ya. Maka lain eh, bentuk lain daripada perjuangan politik ini ya, ya sesuai dengan
kemampuannya. Qul kullu ya'malu ala syakilati. Yang punya ilmu berjihad dengan ilmunya. Yang punya sebagian orang-orang yang soleh punya kemampuan driver yang baik. Wah, kemana-mana dia siap menyupiri misalnya ya, kegiatan dakwah. Yang punya harta berjihad dengan hartanya dan lain sebagainya. Punya ilmu kedokteran berjihad dengan ilmu kedokterannya. Pokoknya apapun yang dilakukan oleh manusia ketika bermuara pada khidmatul Islam wal muslimin, Islam dan muslimin, bahwa jihad. Maka itu sesungguhnya memiliki amal jihad. Wallahu a'lam. Satu lagi boleh Bunda. Ya, Eh, Terkait dengan perang itu adalah eh, tipu menipu al harbu khud'ah. Itu apakah hadis ataukah mahfudzat? Oh, lupa saya Bunda. Eh, Sejauh mana kita tahu sendiri bahwa karakter kebatilan itu pasti akan menipu, pasti akan curang ya. Sejauh mana hal itu bisa kita toleransi atau apa sikap kita gitu. Sekarang ini kita sangat ini banget gitu. Dan apakah itu berlaku juga buat kita sebagai pihak mukminin melakukan semacam khutbah gitu Bunda. Sejauh mana bisa kita lakukan? Bagaimana toleransi kepada khutbah musuh dan sebuah mana yang bisa kita lakukan? Fadil Bunda. itu aslinya hadis ya. Al-harbu khid'ah ya. Makanya disebut al-harbu di situ adalah ya al-harbul qitali, ya. Perang mengangkat senjata. Ya, kaum muslimin di Gaza ya paling cerdik ya, jebakan-jebakan ini menipu. Pemilu ya itu bisa jadi masuk dalam ayat fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Ya, bahwa orang beriman, apakah sesama orang beriman atau dengan orang lain, sudah terikat sebuah janji, ya, sebuah janji ya. Ya, sebagian mengistilahkan memang pemilu itu disebut dengan al-harbus silmi, ya, peperangan dengan cara damai. Ada yang nggak setuju al-harb. Ya, kalau nggak setuju dengan al-harb, maka bisa disebut dengan at-tasabuqus silmi, sabuk kompetisi. Dalam berkompetisi ataupun dalam perang damai ini, ya, SOP-nya kan semua sudah ditetapkan. Ya, harus begini, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Ya. Dan dalam hal ini kaum musliminlah yang paling siap berkomitmen. Oke, nggak curang siap. Oke, nggak gini, nggak manipulasi suara siap. Semua siap. Yang nggak siap siapa? Ya. Apakah muslim yang jahat ataupun muslim yang mujrim ataupun orang kafir? Ya. Jadi aslinya karena sudah terikat sebelumnya oleh ya, bahwa ini adalah kompetisi ya, sehingga antara partai dengan satu partai ada yang nggak setuju menyebut itu sebagai musuh, tapi kalian itu hanyalah kompetitor. Seharusnya kalau kompetitor masing-masing harus komitmen dengan SOP yang berlaku, nggak boleh memanfaatkan peluang-peluang untuk uh, katakan menipu, memanipulasi, ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan, sampai malu ya di sebuah seminar internasional entah itu di mana itu ya. Di mana-mana itu ya pemilu itu hasilnya butuh sebulan, butuh 2 bulan. Amerika yang paling maju negaranya ya
perlu beberapa jam, kata si penceramah itu, kecuali Indonesia. Ya. Belum selesai pemilu udah tahu siapa pemenang. Itu kan berarti di negeri ini komitmen dengan SOP yang telah ditetapkan, ya, di mana diwasiti oleh KPU-nya, ya, seharusnya KPU lah yang paling di depan untuk, ya, menjadi wasit yang baik. Ya. Musibah terbesarnya ketika KPU-nya ikut bermain dalam hal ini, ya. Sehingga ya kaum muslimin nggak ada lain kecuali harus berusaha, berusaha. Hasilnya ya sudah kita serahkan karena semuanya sudah ikut bermain. Seharusnya MK-nya juga ya menjadi penengah yang baik. Ini ikut bermain juga, ya. Eh, Aparatnya polisi semuanya seharusnya ya menjadi pengawal hajatan ini dengan baik. Ikut bermain juga, semua ikut bermain. Ya, sehingga kaum muslimin memang lagi ujian yang berat kalau sudah lagi pemilu seperti ini, ya. Tapi lagi-lagi ya beruntunglah kaum muslimin yang menganggap hajat ini sebagai sebuah perjuangan di jalan Allah. Ya. Ya, memang dalam kondisi kelemahan seperti ini, ya, dan sudah berusaha dengan sekuat tenaga mengatasi kecurangan, mengatasi manipulasi dan seterusnya. Jika pada akhirnya nggak berhasil, maka seluruhnya kaum muslimin itu sudah menang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara orang yang lain, berarti kalau berpuasa dengan membawa bendera kezaliman, bendera kecurangan, bendera penipuan, tidak komitmenan dengan, ya, dengan prinsip-prinsip atau aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Yang istilahnya, coba kalau yang bukan penguasa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, tentu habis digebukin, ya. Ketika yang melakukan penguasa, semuanya jadi nggak berdaya, berusaha, ya. Oh, tim hukum ini semuanya, di wallahu alam, ya. Karena bisa jadi semuanya ikut main, ya. Apakah Bawaslu-nya ikut main, punya ikut main, itu otomatis ya, berlangsung dengan baik, ya. Kalau sudah begitu, ya, maka tidak ya, tidak bisa. Ya udah dia nipu, kita nipu lagi, nggak bisa begitu. Ya. Jadi yang saya katakan tadi, ya, aturan membunuh nggak sengaja itu, ya, ada aturannya. Kalau contohnya itu, ya, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata. Ya. Ya, kalau kamu benar nggak sengaja, tahriru raqabatin mu'minah, ya, kamu harus memerdekakan budak dan membayar diat kepada keluarga. Bagaimana kalau membunuh itu orang kafir yang antara kelompok muslim dan kafir itu terjadi deal-deal perjanjian, baik saling menghormati. Maka walaupun dia orang kafir, hukumannya sama. Fa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mitsaqun fadiyatun musallamatun ila ahli wa tahrirur raqabah. Kalau yang dibunuh nggak sengaja itu baru musuh, baru lebih ringan. Itu dalam hal bunuh-membunuh aja Allah memberi aturan, ya. Bagaimana hubunganmu dengan orang kafir itu, ada hubungan kesepakatan enggak, ya. Ada MOU-nya enggak. Maka juga seharusnya dalam pemilu ini seperti ini, ya. Tapi karena memang moralnya naudzubillah, ya, sehingga justru memanfaatkan
peluang-peluang itu semua untuk menipu kaum muslimin. Wallahu a'lam. Baik, baik, sepertinya tidak ada lagi, Bunda. Tafadhal, berkenan menutup dengan doa, Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Gurunda. Ya kunna semuanya. Ya, mohon pamit semuanya. wabarakatuh. Baik, jemaah rahmatullah, demikianlah kajian kita pada sore hari ini. Saya kira cukup melipur lara kita ya, di tengah proses ya, pasca pemilu yang belum selesai. Kita eh, belum juga merasa sebagai pihak yang kalah. Jadi insya Allah ya, terus berusaha, terus berdoa, semoga hasilnya yang terbaik. Dan kajian sore hari ini insya Allah melipur lara kita, Ya, Ustaz. memotivasi kita bahwa kita apapun yang terjadi sepanjang niat kita bagus, niat kita baik, niat kita soleh, maka kita sudah menang ya. Orang-orang yang terlibat dalam perjuangan itu eh, dari awal sudah menang. Yang tidak menang itu yang tidak mau tahu, tidak mau terlibat gitu ya. Nah, seperti itu, masa bodoh gitu ya. Sepanjang kita tidak seperti itu, insya Allah kita sudah menang. Apalagi semoga kita diberi bonus dengan kemenangan yang Nasron Aziza tadi ya, kemenangan yang nyata, apa namanya, mendapatkan hasil yang terbaik buat umat Islam. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, Syukur Ustaz. ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fiik. Assalamualaikum.